Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Aprilia, NPM 10 12 06 628 dari H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang modal manusia dalam perencanaan tenaga kerja. Simak baik-baik ya videonya. Apa itu human capital? Human capital atau modal manusia dalam perencanaan tenaga kerja, yaitu suatu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat memperlakukan setiap karyawannya sebagai modal mereka, maka perusahaan tersebut dapat menghasilkan profit yang lebih besar. Artinya, menjadi aset yang tak berwujud milik perusahaan tersebut. Namun, sumber daya ini tidak dapat dimasukkan ke dalam neraca perusahaan. Human capital memiliki arti lain. Menurut para ahli pertama mengutarakan modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas kinerja dan pencapaian tujuan strategis. Ahli kedua yaitu kombinasi dan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan sebagai manusia itu sendiri, yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya atau komitmennya itu atau pengetahuannya dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, nilai tambah bagi perusahaan. Dalam perusahaan, setiap harinya melalui motivasi individu, komitmen, kompetens, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja yaitu berupa pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, pemindahan pengetahuan dan pekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya manajemen dan yang terakhir adanya kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis. Ada juga fungsi human capital, yaitu meningkatkan perkembangan karyawan dalam memajukan perusahaan dengan tugas pengelolaan manusia sebagai modal. Manusia sebagai modal perusahaan yang sangat berharga. Nilai manusia tersebut perlu ditingkatkan agar dapat memberikan keuntungan untuk suatu perusahaan. Sumber dayanya tidak akan habis, tetapi nilai-nilai yang ada bisa dikembangkan. Modal manusia ini bisa berfungsi juga merancang strategi dalam membangun atau meningkatkan loyalitas pekerja serta menurunkan turnover. Modal manusia ini menilai pekerja dengan signifikan kontribusi, meningkatkan value, kompetensi, dan keahlian yang membawa perusahaan menuju perkembangan yang lebih baik lagi. Ada juga jenis-jenis human capital atau modal manusia ini terdiri dari berbagai jenis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adanya general management. Human capital atau modal manusia ini dapat dikembangkan untuk para sumber daya manusia di level yang paling tinggi atau yang paling atas. Biasanya memiliki kompetensi di bidang manajemen perusahaan seperti kepemimpinan atau pengambilan keputusan dan keahlian fungsional lainnya. Kedua, strategis human capital. Jenis ini mengharuskan para sumber daya manusia mempunyai kompetensi strategis yang akan didapat dari pengalaman saat berhadapan dengan situasi tertentu. Modal ini begitu diperlukan oleh suatu perusahaan karena dapat beradaptasi dengan situasi-situasi yang nantinya tidak terduga. Ketiga, industri human capital. Modal manusia satu ini dituntut individu untuk mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan industri-industri tertentu, baik dari sisi teknis, regulasi, dan sisi lainnya. Contohnya seperti pengetahuan mengenai industri makanan, industri retail, industri otomotif, dan sebagainya. Yang keempat, adanya relationship human capital. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh sebagian besar pekerja yaitu kemampuan dalam berkomunikasi saat karyawan telah mampu menjalin berkomunikasi yang baik terhadap sesama karyawan atau kolega bisnis lainnya. Ini sudah termasuk dalam relationship human capital. Kompetensi ini adalah krusial untuk seorang pekerja sebab dengan kemampuan interaksi yang baik maka akan mendorong atau terdorong dalam mendapatkan pencapaian yang objektif dari pekerjaan mereka. Yang kelima, adanya company specific human capital. Modal manusia ini berhubungan dengan kebijakan dan struktur perusahaan terkait di mana mereka memiliki sisi unik masing-masingnya. Dimanapun mereka bekerja atau semua pekerja diharuskan dapat beradaptasi dengan semua ketentuan dalam perusahaan tersebut.
Saat karyawan sudah memahami budaya dan ketentuan-ketentuan unik tersebut, maka mereka sudah bisa bekerja dengan mudah berdasarkan visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu ada komponen-komponen human capital. Yang pertama adanya individual capability atau individu kemampuan. Bakat seseorang untuk melakukan tugas mental atau fisik diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Dan yang kedua, adanya suasana organisasi, yaitu suasana yang bagaimana perusahaan karyawan tersebut atau di lingkungan kerja perusahaan tersebut adalah cerminan langsung dari kebijakan yang prosedur yang perusahaan tersebut sudah dibuat. Pengaruhnya bagaimana terhadap pengalaman karyawan individu itu. Yang kedua adanya motivasi individu, proses yang menghasilkan tenaga oleh individu yang terarah untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi bermakna ia telah memperoleh kekuatan untuk mencapai kecemerlangan atau kejayaan dalam kehidupannya. Lalu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain atau bawahan perusahaan atau pengikut agar mau mencapai tujuannya. Yang terakhir adanya efektivitas kelompok kerja. Kapasitas dimiliki tim untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikelola oleh anggota tim atau organisasi yang berwenang, individu yang saling bergantung dalam tugas-tugas mereka, berbagi tanggung jawab satu sama lain untuk mencapai hasil dan memandang diri mereka sebagai unit yang tertanam dalam sistem kelembagaan atau organisasi yang beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan dari sistem itu. Lalu ada tugas human capital. Yang pertama, rekrutmen. Salah satu tugas yang paling penting yang dilakukan oleh supervisor modal manusia itu proses perekrutan dan seleksi karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan. Untuk meningkatkan kualitasnya, perusahaan wajib menyeleksi setiap karyawan yang ada agar karyawan tersebut sesuai dengan kualitas yang di perusahaan inginkan. Yang kedua, onboarding. Setelah proses rekrutmen selesai, tugas selanjutnya adalah mengadakan onboarding. Onboarding ini atau suatu proses orientasi ya harus dilakukan secara efektif sehingga SDM akan merasakan dampak positifnya. Pada tahap ini, modal manusia melakukan pembekalan tentang bagaimana sistem kerja di perusahaan tersebut, apa saja peraturannya, dan menentukan job desk masing-masing karyawan baru. Yang ketiga, training and development. Biasanya dalam perusahaan, karyawan baru dengan suatu posisi tertentu perlu melakukan training sebelumnya supaya posisi yang akan karyawan tersebut dilaksanakan berjalan dengan ketentuan dan kemauan suatu perusahaan. Selain itu, beberapa pengembangan juga perlu perusahaan lakukan kepada karyawan lama. Yang keempat, adanya mempertahankan karyawan. Dalam sebuah perusahaan, jika karyawan memiliki kinerja yang sangat bagus, akan sangat besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk memperpanjang kontraknya. Yang kelima, menilai kinerja karyawan. Untuk sebuah perusahaan yang berkembang, produktivitas karyawannya sangatlah menjadi faktor penentu. Karena beban kerja yang bertambah, modal manusia ini harus menentukan bagaimana pendistribusian beban kerja, apakah dengan menambah karyawan atau tetap dengan mengalihkan ke karyawan yang sudah ada dengan menyuruhkan melakukan lembur atau overtime. Yang keenam, mengolah data. Klaim jaminan sosial, permohonan cuti karyawan, form gaji pegawai, dan lainnya merupakan data-data yang harus modal manusia ini dilakukan. Mulai dari pengecekan, memvalidasi datanya sesuai tidaknya agar tidak terjadi kesalahan. Human capital dipandang sebagai elemen strategis perusahaan karena pengolahan dan kinerja sumber daya manusia memberikan kontribusi yang besar bagi pencipta keunggulan bersaingnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.